Ada momen dalam hidup ketika dunia terasa terlalu bising, terlalu penuh, terlalu riuh oleh suara yang bukan berasal dari dalam dirimu. Kamu mengikuti langkah-langkah orang lain, mencari apa yang disebut pencapaian, sibuk mengejar hal yang dipuji banyak orang, sibuk menghindari hal yang ditakuti banyak orang. Namun di balik semua itu, diam-diam ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang kamu tahu keberadaannya, namun sering tidak kamu beri ruang. Ia bukan pikiranmu, bukan pula emosimu. Ia lebih halus, lebih tua, lebih jernih. Ia adalah suara jiwamu. Suara yang sudah ada jauh sebelum kamu mengerti arti ambisi, luka, ataupun kehilangan. Dan sekarang, suara itu memanggilmu. Pelan, namun tegas. Tidak mendesak, tetapi keras kepala dalam kesunyiannya. Dia tidak menuntut, namun ia tidak pernah pergi. Setiap kali kamu terdiam, ia muncul sebagai getaran samar. Setiap kali kamu hampir menyerah, ia muncul sebagai kehangatan yang sulit dijelaskan. Setiap kali kamu merasa tersesat, ia memberi arah tanpa kata. Selama ini kamu mungkin mengabaikannya. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena hidup sering memaksamu mempercayai kebisingan luar daripada ketenangan dalam. Kamu diajari untuk berpikir cepat, bukan mendengar dalam. Kamu dibiasakan bereaksi, bukan merasakan. Kamu diminta memuaskan banyak harapan, namun jarang diberi waktu untuk bertanya satu hal sederhana. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Namun sekarang, di titik di mana langkahmu melambat dan hatimu mulai jujur pada dirinya sendiri, suara itu meminta sesuatu darimu. Ia ingin kamu berhenti sejenak. Ia ingin kamu membuka ruang. Ia ingin kamu sadar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di permukaan, tetapi tentang perjalanan sunyi yang terjadi di balik dada. Perjalanan yang hanya kamu yang tahu arahnya. Maka biarkan aku berbicara untuknya. Biarkan aku mengucapkan apa yang selama ini bergetar di balik napasmu. Biarkan aku menjadi jembatan antara kesunyian yang ingin menyampaikan sesuatu dan kesadaranmu yang siap untuk mendengarnya. Karena suara jiwa tidak pernah berteriak. Ia selalu datang sebagai bisikan yang hanya dapat didengar ketika kamu benar-benar ingin mendengar. Di bagian pertama ini aku mewakili satu permintaannya yang paling sederhana namun paling penting. Berhentilah sejenak dan hadir sepenuhnya. Hening itu bukan kekosongan, tetapi rumah bagi sesuatu yang ingin kamu pahami. Diam itu bukan kelemahan, tetapi pintu menuju keberanian yang sejati. Dan di antara dua napasmu ada ruang kecil yang menyimpan kebenaran yang selama ini kamu cari. Disitulah suara jiwamu bersembunyi. Ada sebuah percakapan yang sudah lama menunggu untuk dimulai. Percakapan antara dirimu dan jiwamu sendiri. Bukan percakapan tentang apa yang harus kamu lakukan besok. Bukan tentang rencana yang dibangun dari rasa takut. Dan bukan tentang masa lalu yang menahan langkahmu. Ini adalah percakapan yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih jujur. Namun anehnya, percakapan ini adalah yang paling sering kamu hindari. Kamu mungkin pernah merasakan dorongan halus, rasa tidak nyaman ketika berada di jalan yang tidak lagi sesuai, atau suara lirih yang mengatakan bahwa apa yang kamu kejar bukan lagi milikmu. Namun setiap kali suara itu muncul, kamu mengalihkan pandangan. Kamu mengisi hari dengan kesibukan, pikiran dengan kekhawatiran, dan hati dengan alasan-alasan yang terdengar logis, karena lebih mudah mengabaikan suara jiwa daripada menghadapi apa yang mungkin dimintanya. Namun di balik semua itu, jiwamu tetap sabar menunggu. Ia tidak membentak, tidak memaksa, tidak menghakimi. Ia menunggu saat ketika kamu lelah berlari dari dirimu sendiri. Ia menunggu saat ketika pekerjaan, hubungan, peran, dan semua topeng hari-hari tidak lagi mampu menutupi hal yang paling sederhana, bahwa kamu merindukan ketenangan yang datang dari hidup sesuai dengan kebenaranmu sendiri. Jiwamu tahu kapan kamu sedang berpura-pura kuat. Ia mengenali ketika senyummu adalah tameng, bukan cerminan. Ia merasakan ketika kamu menahan air mata yang tidak sempat ditumpahkan. Ia membaca setiap luka yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Bahkan sebelum kamu mengakui bahwa kamu tersesat, jiwamu sudah mengetahui arah pulangmu. Maka di bagian ini, biarkan aku menyampaikan sesuatu yang selama ini ingin ia katakan. Aku tidak pernah menuntutmu untuk sempurna. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Kejenuhanmu bukan kutukan, itu panggilan. Kegelisahanmu bukan gangguan, itu petunjuk. Rasa hampa yang sesekali muncul bukan kelemahan. Itu undangan untuk kembali ke inti dirimu.
Jiwa tidak berkomunikasi lewat kata-kata, melainkan lewat getaran. Melalui intuisi, melalui perasaan yang sulit dijelaskan, melalui dorongan yang kamu anggap aneh namun terasa benar. Semua itu adalah bentuk bahasa yang sangat halus, terlalu halus untuk pikiran yang sibuk atau hati yang masih memikul beban lama. Terkadang jiwamu berbicara lewat rasa sakit. Terkadang lewat kehilangan yang membuatmu memandang hidup dari sudut baru. Dan terkadang lewat keajaiban kecil yang muncul tepat ketika kamu butuh pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Jiwamu adalah satu-satunya suara yang selalu berpihak padamu. Ia tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan dan kesejatianmu. Dan percakapan ini yang kamu mulai hari ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perubahan hidup. Ini adalah awal dari rekonsiliasi dengan dirimu sendiri. Ini adalah undangan untuk pulang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika semuanya terasa biasa-biasa saja di luar, tetapi tidak tenang di dalam. Kamu menjalani hari seperti biasanya, bekerja, tersenyum, berbicara, menuntaskan rutinitas, namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti ada ruang kosong di dada yang tidak mau hilang. Seolah-olah ada getaran lembut yang mengetuk dari dalam, meminta perhatianmu. Itulah sinyal halus dari jiwamu. Selama ini kamu mungkin mengabaikannya. Bukan karena tidak ingin mendengar, tetapi karena tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Sinyal itu sering muncul ketika kamu terlalu cepat berlari mengejar harapan orang lain, atau ketika kamu bertahan di tempat yang sudah tidak lagi memberi kehidupan, atau ketika kamu memaksakan diri menjadi versi yang tidak pernah kamu pilih sendiri. Dan meski kamu mencoba mengabaikannya, sinyal itu tidak berhenti. Ia hanya berubah bentuk. Kadang ia muncul sebagai rasa lelah yang tidak sembuh meski kamu tidur panjang. Lelah yang bukan dari tubuh tetapi dari jiwa yang sudah terlalu lama berkompromi. Lelah yang terasa seolah kamu menggendong sesuatu yang bukan milikmu. Kadang ia muncul sebagai rasa kosong di tengah keramaian. Kadang ia muncul sebagai penolakan halus. Kamu tidak lagi cocok dengan perkara-perkara yang dulu membuatmu bersemangat. Hal-hal yang dulu kamu kejar kini terasa hambar. Dan kamu bingung sebab kamu tidak tahu kapan perubahan itu dimulai. Sinyal ini bukan pertanda kamu gagal atau berubah menjadi lebih buruk. Justru sebaliknya. Ini tanda bahwa jiwamu sedang tumbuh dan kamu perlu tumbuh bersamanya. Kadang sinyal itu hadir sebagai kejadian-kejadian kecil yang tidak kamu duga. Pertemuan yang mengubah sudut pandangmu, kata-kata yang terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang belum kamu ucapkan, atau perasaan tiba-tiba yang memintamu berhenti sejenak. Semua itu bukan kebetulan. Jiwa bekerja lewat pola, tanda, dan getaran yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi sangat jelas dirasakan hati, dan ketika sinyal itu mulai semakin kuat, itu berarti jiwamu tidak ingin kamu tersesat lebih jauh. Ia ingin kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup ini, bukan apa yang membuatmu terlihat baik di mata orang lain, bukan apa yang membuatmu aman, bukan apa yang membuatmu diterima, melainkan apa yang membuatmu hidup. Sinyal itu pada akhirnya adalah bentuk cinta terdalam yang bisa kamu terima dari dirimu sendiri. Jiwamu tidak pernah ingin menghukum atau menakut-nakutimu. Ia hanya ingin mengingatkan arah yang kamu lupakan. Ia hanya ingin mengajakmu kembali ke jalur yang membuatmu pulang kepada dirimu sendiri. Dan ketika kamu mulai memperhatikan sinyal-sinyal itu, meski hanya sedikit, jalan di depanmu akan terasa lebih ringan, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, melainkan karena kamu akhirnya berjalan dengan diri yang utuh. Ada masa dalam hidup ketika kamu harus berhenti berlari dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu menyerah, tetapi karena jiwamu akhirnya memintamu untuk duduk dan mendengarkan. Di titik inilah kamu mulai menyadari bahwa semua tekanan, semua kesesakan dan semua kebingungan yang kamu rasakan selama ini bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah panggilan untuk membuka ruang baru dalam hidupmu. Selama ini kamu mungkin memenuhi hatimu dengan terlalu banyak hal, seperti ketakutan masa lalu, bayangan masa depan, dan beban yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk kamu pikul. Kamu mencoba menjadi kuat dengan menyimpan semuanya rapat-rapat, berharap semuanya akan hilang dengan sendirinya. Namun jiwa bekerja dengan cara yang lebih jujur. Ia akan terus mengetuk sampai kamu membuka pintu. Dan saat kamu finally berani membuka ruang itu, walau hanya sedikit, kamu akan merasakan perubahan yang pelan namun nyata.
Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang kamu pegang harus kamu genggam selamanya. Ada hal-hal yang memang perlu dilepas. Ada cerita yang memang harus ditutup. Ada luka yang memang harus dibiarkan sembuh tanpa kamu paksa untuk menghilang seketika. Membuka ruang bukan berarti melupakan. Itu berarti memberi tempat bagi diri yang baru untuk lahir. Kamu mulai melihat bahwa rasa sakit yang dulu kamu benci ternyata adalah guru yang paling setia. Ia mengajari kamu tentang batas, tentang keberanian, tentang harga diri, dan tentang bagian-bagian dari dirimu yang dulu tidak kamu sadari. Luka membuatmu peka. Luka membuatmu bijak. Luka membuatmu lebih manusia, dan dalam keheningan yang kamu ciptakan ketika membuka ruang itu, jiwamu akhirnya berbicara lebih jelas. Ia mengarahkanmu pada hal-hal yang pernah kamu tinggalkan, mimpi yang dulu kamu pendam, bakat yang kamu abaikan, cinta yang kamu lupa berikan pada dirimu sendiri. Suara itu lembut, tidak memaksa, hanya mengajakmu pulang perlahan-lahan. Di ruang baru itu, kamu juga mulai memahami bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Kamu tidak perlu selalu kuat untuk dianggap berharga. Kamu hanya perlu jujur kepada dirimu sendiri. Karena kejujuran itulah yang membuka pintu menuju kebebasan batin. Kebebasan untuk menjadi apa adanya. Kebebasan untuk tumbuh tanpa ketakutan. Kebebasan untuk memilih tanpa rasa bersalah. Kebebasan untuk menjalani hidupmu sendiri, bukan hidup orang lain. Dan ketika kamu mulai memilih dirimu, sesuatu yang ajaib terjadi. Dunia di sekitarmu ikut berubah. Bukan karena dunia yang berubah, tetapi karena cara kamu melihatnya berubah. Hati yang tadinya berat menjadi lebih ringan, langkah yang tadinya tergesa menjadi lebih tenang. Hidup yang tadinya terasa sempit kini terasa seperti jalan luas yang belum kamu jelajahi. Membuka ruang bagi dirimu bukanlah akhir dari perjalanan. Itu adalah awal dari perjalanan baru yang lebih jujur, lebih dewasa, dan lebih selaras dengan jiwamu. Pada akhirnya, akan datang momen ketika kamu berhenti bertanya mengapa semua ini terjadi pada dirimu, bukan karena kamu sudah menemukan semua jawabannya, tetapi karena kamu mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu membutuhkan penjelasan untuk bisa dimengerti. Beberapa hal hanya perlu dijalani. Beberapa luka hanya perlu diterima, dan beberapa langkah hanya perlu diambil meski kamu masih merasa takut. Di titik inilah kebangkitanmu dimulai. Kebangkitan tidak selalu hadir dengan cahaya besar atau momen dramatis seperti yang sering kamu bayangkan. Terkadang kebangkitan hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Ia muncul ketika kamu bangun pagi dan memutuskan bahwa hari ini kamu akan mencoba lagi. Ia hidup ketika kamu berhenti menyalahkan dirimu atas masa lalu. Ia tumbuh ketika kamu memilih untuk mempercayai bahwa masa depanmu belum selesai ditulis. Kebangkitan itu halus, lembut, perlahan namun kuat. Dan tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya sudah mulai bangkit sejak kamu berhenti berpura-pura baik-baik saja. Sejak kamu mengakui rasa sakitmu. Sejak kamu memberi ruang bagi jiwamu untuk bernapas. Sejak kamu berhenti memaksa dirimu menjadi seseorang yang disukai semua orang. Sejak kamu memilih untuk menyukai dirimu sendiri meski hanya sedikit demi sedikit, di momen itu sesuatu di dalam dirimu berubah. Kamu tidak lagi berjalan dengan beban yang sama. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban dari keadaan. Kamu mulai berdiri sebagai seseorang yang sedang tumbuh. Seseorang yang sedang belajar. Seseorang yang sedang melangkah menuju versi terbaik dari dirinya. Meski jalannya tidak selalu mudah, kebangkitan juga berarti memahami bahwa tidak semua orang bisa ikut denganmu. Ada orang-orang yang hanya hadir untuk mengiringi satu bab dalam hidupmu, bukan seluruh buku. Ada hubungan yang harus dibiarkan pergi agar ruang itu bisa terisi kembali dengan sesuatu yang lebih jujur. Ada cerita yang harus berakhir agar perjalananmu bisa berlanjut. Mulai hari ini izinkan dirimu berjalan dengan langkah yang lebih sadar. Dengarkan jiwamu sebelum kamu mendengarkan ketakutanmu. Pilih jalan yang membuatmu tenang, bukan jalan yang membuatmu terlihat kuat di mata orang lain. Berhentilah mengejar validasi yang tidak pernah membuatmu utuh. Mulailah membangun hidup yang sesuai dengan kebutuhanmu, bukan hidup yang diciptakan oleh tekanan luar. Sadarilah bahwa kamu adalah rumah bagi dirimu sendiri. Dan rumah itu layak direnovasi, dibersihkan, dibangun ulang, dihias kembali, dan diterangi dari dalam. Kamu layak memiliki kehidupan yang membuatmu merasa hidup, bukan hanya bertahan. Inilah kebangkitanmu, pelan namun pasti.
Kebangkitan yang lahir bukan dari paksaan, tapi dari kesadaran. Kebangkitan yang muncul bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri.